Saya Jakarta. Saya lupa lagi. Selamat datang di podcast season 2. Podcastnya Febri Nisa. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast season 2. Podcastnya Febri Nisa. Membangun Tadi kita sudah banyak kedatangan tamu-tamu luar biasa, alumni-alumni, mahasiswa-mahasiswa. Nah, betul ini sekali. acara, aduh. Hari ini di depan kita ini ada ibu yang cantik jelita. Masa lagi sih? Nama Ibu Mutmainah Corona, anggota DPRD Kota Palu. Kita panggil kakak saja. Oh, iya. Kakak saja. Dan kakak ini juga adalah seorang ketua yayasan dari sekolah Membine. Ini perempuan bisa, perempuan hebat dan Agen perubahan. oh, Motonya moto. perempuan agen perubahan ya. Karena perempuan itu kita yang bisa. Akhirnya kita di ini kan, saya banyak orang yang salah persepsi dengan Betul. perempuan kan, Oh, perempuan gitu. bisa atau tidak. Ternyata yang perempuan itu memang harus bisa menjadi agen perubahan juga. Bisa. Ini contoh. Bisa apa itu tadi? Perempuan hebat, perempuan Perempuan bisa, perempuan agen perubahan. Panggilnya apa kamu deh, kamu apa ya? Kamu saja. Kamu Mainan corona ya? Iya. Yang vaksin berapa? Booster. Ibu Mutmainah Corona ini yang baik. Di antaranya. Mana kamu mainan corona? Jadi double ya. Iya tahu. Itu pernah. Tapi memang kamu ini saya kita bisa bilang perempuan hebat karena kenapa? Betul. Maksudnya selain juga kamu tuh anggota apa? Pernah alumni di sini? Iya dong. Alumni, dia. Alumni Unisa Angkatan dong. berapa? 2014. 2014. 2014 masuk Iya. Unisanya. Oh tidak. Oh, lulusnya. Oke, ini alumni Unisa yang luar biasa. Kamu- Sangat inspiratif. Perempuan inspiratif di Fekon Unisa. Dan salah satu calon terkuat juga nih di ketua ikatan alumni Fekon Unisa ya. Oh gitu ya. Super nih kita Oh, dukung lah. Mudah-mudahan bisa jadi ketua. Insya Allah. Karena kan kita sebenarnya butuh jembatan juga untuk ke teman-teman yang Masalahnya kau lihat saja ini nih. Ah. Salah satu calon terkuat sudah apa? aklamasi lah. Iya, Bang. Aklamasi ya. Makanya buat calon-calon yang lain ya sudah kasih kamu tuh saya dulu. Aduh. Tapi Ini kan kesibukan ini kan lagi seperti apa nih hari Sabtu. Oh, ini baru pulang dari Jakarta. Alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu. Iya, karena soalnya hostnya keren Betul, sekali. luar biasa. Ini kita datangkan. Saya datang langsung terkesima, langsung ada spirit Langsung begitu dari kan? Jakarta juga kamu? Itu, Nah. terbang langsung telepon, terbang saya. Masuk tenda orang Palu juga. Oh, welcome Kota Tende. Wah. Tapi kamu teh kesibukan selain di kantor ya? Ya, Apa saja kesibukan saya sebagai ketua yayasan Ketua juga? yayasan. Terus banyak juga aksi-aksi sosial lainnya yang Iya. dijalankan ya. ya kalau sehari-hari ya memang tugas utama kan Betul. sebagai ya tanda kutip wakil Iya, rakyat iya, begitulah betul. kata kuncinya begitu. Jadi ya otomatis karena kita sudah memegang janji toh 2019 ya selama 2,5 tahun ini atau waktu kita harus Betul. sepenuhnya. Jadi DPR itu 3 kantornya. Oke. Nah, kantornya di gedung sana itu Ya. di Jalan Muhammad Hatta itu kan. Nah, yang kedua itu di masyarakat kantornya, yang ketiga di partai. Karena partai rumahnya itu. Jadi 3 ini harus seimbang. Nah, jadi kalau DPR itu beda dengan pemerintah misalnya dinas atau PNS beda. Kalau anggota dewan itu tidak boleh banyak di kantor. Nah, itu. Tapi harus ada agenda penting di kantor misalnya paripurna
rapat Yang wajib paripurna lah. wajib, yang sifatnya wajib harus. Tapi tugas kita sebenarnya di masyarakat. Justru harus lebih dekat ke Harus masyarakat, turun mendengar. mendengarkan suaranya. Dan sekarang kan di zaman era 4.0 ini kan kita tidak harus semata untuk bertemu secara langsung, bisa juga melalui FB, misalnya medsos, bisa mendengarkan aspirasi. Tuh, bikin-bikin konten juga ya. Oh, Kamu iya. kan KKW kan menyapa Konten-konten, masyarakat juga, ya kan? iya. Nah, biasa Itu kalau tuh. misalnya paling banyak nih mungkin ibu-ibu mewakili perempuan atau ibu-ibu Iya. lainnya, ini kan keluhan-keluhan sekarang apa nih, minyak goreng mahal. Iya, apa? sekarang minyak goreng itu juga memang menjadi masalah utama. Tapi sebetulnya persoalan minyak goreng bukan persoalan daerah, ini Betul. persoalan nasional. Ya. Ya jadi mau tidak mau ya kita bersuaranya ke sana gitu kan, karena kita tidak punya kuasa penuh untuk memastikan stok itu ada. Tapi selalu menanyakan ke dinas terkait, misalnya Perindakop, itu selalu kita mengkritisi misalnya sejauh mana pemerintah itu ada gitu kan. Nah, alhamdulillah kemarin sudah sempat hadis sekitar 8 ton gitu ya hadir untuk disebarkan di pasar-pasar. Cuman memang ya kelangkaan itu masih ada. Ini yang lagi diperjuangkan. Cuman kalau saya sebetulnya yang harus penting kita sebagai wakil masyarakat ini, Palu ini kan mengalami pasca bencana tuh. Betul. Nah, masih pemulihan datang lagi ini COVID. Iya, tapi jangan bilang corona soalnya kita. Oh iya betul. Kita justru Datang senang kedatangan COVID. corona di sini. Iya. Saya ditamu. Kalau Aman, kita aman. datang, ini salah satunya corona yang positif yang kita datangi. Iya. Akhirnya bagus dampaknya. Salah satunya yang corona yang positif dampaknya bagus. Kamu teh. Iya. Kakak kuliah di sini Tahu. kemarin lulus di sini kan sebagai alumni juga. Iya. Nah, melihat juga sekarang saya lihat Unisa ini ya, apalagi ini makin lama makin maju juga ya. Makin banyak juga fasilitas-fasilitas juga, Iya. infrastruktur juga. Iya, saya sangat surprise betul. Betul kan? Itu terakhir saya dari kampus ini di 2014 waktu Oke. selesai skripsi itu. Oke. Itu terus datang cuman ya 1-2 kali. Pas acara pemilihan IKA itu saya kaget, luar biasa, masya Allah. Ini ternyata Ini sangat Betul. luar biasa Luar biasa. ini harus apa ya, tinggal bagaimana bagaimana Unisa ini yang harus lebih dijangkau saja. Betul. Bagaimana Unisa ini harus betul-betul menjadi kampus terkeren. Betul. Lah, tinggal propaganda saja yang karena diperkuat. termasuk juga satu-satunya yang bikin podcast pionir yang pertama di untuk Sulawesi Tengah dan Palu. Kampus yang ada podcastnya. Betul, saya juga makanya pas ada podcast session 2, luar biasa. Terima kasih juga sih, kamu teh, saya juga maksudnya apresiasi juga buat maksudnya biasa wakil rakyat ini setengah mati cara waktunya ya kan, berbagai macam kita susun ini. Kamu teh juga bisa Kamu tuh masih menyempatkan waktu lah. untuk datang ke podcast season 2. Season 2. Ke Unisa. Bangun Abdul Karim. Pasti. Lalu kan waktu saya mau selesaikan kuliah di sini, memang niatnya mau ambil S2 di Australia waktu itu dengan Australia ada 2 ya, saya dengan Inggris kan. Saya mau kasih tahu bahwa saya kuliah di Unisa itu kalau waktu itu bisa tembus ke Australia, saya mau bilang bahwa saya alumni Unisa itu bisa ada di Australia waktu itu. Iya kan? Cuman Mahal itu. tiba-tiba langsung di jalan politik. Itu artinya bukan berarti juga karena ini ya, maksudnya bukan tidak karena tidak jadi kuliah, tapi ini kan termasuk juga akhirnya dititipkan jadi amanah juga. Amanah juga, insya Allah. Dan alhamdulillah ya, insya Allah di biografi, profiling, Man juga jadi buat angkat nama Unisa juga. Iya dong. Anak Unisa di DPR. Iya dong. Nanti saya bikin novel, saya kan lagi rilis novel saya. Oke, Nanti saya bisa akan nanti bilang saya dipromosikan novelnya. alumni Unisa kan. Novelnya apa judulnya, bisa nanti dikasih tahu penonton. 2 dekade perjalanan politik perempuan, 20 tahun. Dan saya perjalanan itu yang nanti, dan saya pasti karena di biografi saya itu memang ya tamatan Unisa, dan bagaimana nanti menjadi, mungkin di novel itu saya akan minta
apakah rektor Unisa nanti untuk bisa salah satu caption di quotes-quotes yang bisa quotes untuk masih di dalam novel. Nah, kamu teh sendiri misalnya menjalankan sekarang kan banyak juga tugas ya kamu teh. Ya. Kan banyak biasanya perempuan terbebani atau seperti apa, jalannya seperti apa? Mesti bagi tips buat teman-teman yang lain juga lah. Terbebaninya sebetulnya tidak terbebani kalau niatnya. Kan ini tergantung niat ini kan. Terus kita menjadi wakil rakyat itu untuk apa? Kan kalau niatnya itu bekerja, ya pasti arahnya ke sana. Ketika tidak sampai jadi beban. Tapi kalau niatnya untuk iya, jangan benar-benar. tapi kan kalau kita oh alhamdulillah. Kalau saya kan tidak menggunakan luar biasa. Menggunakan tenaga, pikiran dan pastinya proker itu ya. Ya, saya kan bergeraknya 2 tahun, datangi satu-satu dan cuma dulu saya alhamdulillah dibantu. Saya tidak tahu kenapa mungkin yaumul mahfuz saya istilahnya mungkin Allah kasih jalan saya di politik ini. Tiba-tiba di tahun saya maju, setiap seminggu itu 3-4 kali itu Metro TV kan tayangkan saya punya profiling. Jadi ada sebagian yang pilih saya itu karena nonton Metro TV. Jadi surveinya dari situ juga ya. Salah satu. Nonton, lihat, misalnya saya tanya, misalnya salah satu ibu nelayan. Ibu nelayan tahu saya dari mana? Saya waktu itu ibu nonton Metro TV. Saya baru tahu ternyata ibu ini bangun jam 3. Karena waktu itu kita jam 3. Berarti ibu ini bangun jam 3, dia menyiapkan alat tangkap untuk suaminya, menunggu suaminya pulang dari melaut, dan setelah itu dia melanjutkan untuk menjual ikan. Nah, itu membuat saya menjadi apa ya? Ada sesuatu yang harus saya lakukan. Itu. Walaupun ini adalah seorang perempuan inspiratif sekali, betul. Jadi kita juga akhirnya harus melihat ini caranya. Dari perjalanannya juga sangat inspiratif sekali begitu. Mungkin ada motivasinya kamu mainannya untuk mahasiswa-mahasiswa perempuan yang lagi belajar saat ini biar sampai di titik seperti kamu yang begitu. Insecure mungkin kamu yang kasih motivasi. Kayak cewekku dia pusing sekali deh, baru skripsi saja dia sudah kayak wah sudah meledak otaknya, belum dia menjalani kehidupan sebagai masyarakat, hidup bagaimana cara mencari uang, belum bisa dikasih motivasi kamu. Kalau sebetulnya begini, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa kan, ya bikin skripsi itu sebenarnya dia sederhana. Kalau skripsi itu kita dalami, kita selami, dan tujuan kita untuk membuat satu tema atau judul itu dalam sebuah skripsi itu memang sesuai yang kita kuasai, kita passion kita. Dan ada sesuatu yang kita kejar, misalnya saya ingin tahu, misalnya kenapa gitu. Kalau kita indikator kan 1H5W, kenapa, siapa, di mana, mengapa gitu kan. Oh ya, kalau saya dulu skripsi saya memang yang saya geluti. Karena saya ingin tahu sebenarnya manajemen kepemimpinan dalam satu dinas ya, pemerintahan itu seperti apa. Alhamdulillah satu-satunya skripsi di Unisa di saya ya, yang tidak menggunakan analisa saya pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif analitik ya. Jadi mengawinkan pendekatan angka itu dengan pendekatan sosial. Gitu. Itu kan jarang, biasanya terpisah. Biasanya kan selama ini kan hitungan angka kan, misalnya hitungan rata-rata reference-nya misalnya jumlah tenaga yang tidak ini itu berapa di ini, ada hitungan-hitungannya kan. Kalau pendekatan kuantitatif, saya manajemen yang menggunakan kualitatif. Cuma saya sendiri skripsi saya waktu itu. Wawancara. Jangan cari skripsi yang template itu. Modal saya 3,5 juta. Tidak. Kak, terakhir mungkin ada program-program yang lagi di jalannya apa? Kalau sekarang sebetulnya saya lagi mau memasuki dunia milenial ya. Itu menarik buat saya karena kenapa saya ingin bagaimana anak muda itu tidak selalu mengenal dunia dia itu seakan-akan tidak ada ruang lain ya, maksudnya misalnya anak-anak gamers. Anak-anak gamers ini harus diarahkan.
kalau kemarin itu saya sempat bilang, yuk anak-anak gamers kita bikin, siapa yang bisa bikin master atau membuat desain untuk penanganan bencana misalnya, mitigasi ketika ada bencana, misalnya ada tsunami kemana, dibikinkan gamesnya misalnya. Jadi anak-anak game diarahkan, terus anak-anak YouTubers misalnya, bagaimana bikin konten kreatif, tapi dia juga promosi kota Palu, Palu ini keren gitu. Nah itu saya tertarik mau menjamat. Kenapa? Saya ingin mendekatkan bahwa saya sebagai wakil rakyat dan perempuan yang kemudian tidak merasa jauh. Saya ingin berada di semua ini masyarakat yang ada dan termasuk anak milenial. Soalnya terus terang anak-anak muda ini kadangkala dia mengeluh terhadap apa yang dirasakan, tapi dia tidak mau tahu sebenarnya ada pemerintah di situ. Betul sekali. Itu dia. Itu kan kita tidak sadar kan, misalnya pergi di pasar atau pergi nongki di kafe, bayar lagi bayar retribusi parkir. Betul. Ya kan? Secara tidak langsung kita sudah berkontribusi sama pemerintah. Tapi kita tidak pernah tanyakan apa kontribusi pemerintah sama kita. Iya. Kan, nah itu yang mau bikinkan pendidikan secara, tapi edukasi, masuk di dunia teman-teman anak milenial. Saya suka sekali sekarang, makanya anak-anak Telegram itu lagi saya suka dekati. Ayo termasuk ini stand up comedy. Oh termasuk kita Stand up comedy. Konten namanya bikin klan. Jadi kita di situ niatnya buat konten personal branding. Oh iya. Kita bisa membentuk. Boleh collab ini. Bisa. Kemarin yang gubernur saya bikin. Iya saya nonton, makanya keren sekali. Keren. Jadi gubernur di Kanada kemarin. Iya, sama Zimbabwe kan. Gubernur Sulteng lah. Iya lah. Jadi kamu maksudnya. Kalau itu saya nonton nih punya kan, keren. Tim saya untuk sekarang kan persiapan juga ya kan. Persiapan Bisa di juga. branding sekarang seperti apa. Iya. Boleh lah, saya Gampang nanti kita Nanti kita bikin konten ini. Kita bikinkan iklan produk untuk teman-teman UMKM ada juga. Terus ada juga kita bikinkan iklan yang mantap gitu, terkonsep. Wis. Nanti kita Memang harus sekarang ini kan dunianya dunia kreatif dong. Kamu sendiri juga Kita harus punya kampanye YouTube bahwa juga. orang kita tidak hidup tidak jadi PNS toh. Betul. Kamu punya ini juga kan? WhatsApp? Ada. Kenapa WhatsApp? Instagram. YouTube saya baru mau buat. Namanya apa? Rencana YouTube namanya Bermakna bersama Mutmainah Corona. Ada corona di DPR. Iya, ada corona di DPR. Saya sudah sangat easy listening dan menarik begitu karena ada corona di DPR. Terima kasih kamu Mutmainah Terima kasih kamu. Waduh, makasih banyak sekali ini luar biasa. Kita itu sangat bersyukur begitu di podcast season 2 ini didatangi langsung sama Ibu Mut begitu, seorang wakil rakyat anggota DPR. Yang kita tahu waktunya pasti sangat sibuk begitu. Tapi menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Oke, tepuk tangan lagi. Karena ada Unisa, teman-teman ekonomi, dan ada Ical dengan Tapi kamu memang sibuk betulan. Ada orang yang biasa pura-pura sibuk, mana mau keluar kota. Kamu memang sibuk kan? Mendengarkan aspirasi rakyat. Terima kasih kamu Terima kasih banyak ya. Terima kasih, saya Cokate. Saya Lukman dan Mutmainah Corona. Sampai ketemu lagi di podcast season 2. Podcastnya Fek Indonesia. Membangun anak karimah.